Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sa'nihi lam tahwihi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mencoba menyajikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan metode atau dengan cara diagram alur dengan dosen pengampu Bapak Parido Fuad MPD, dengan saya sendiri Muhammad Zikri Haikal Nuroni dengan NIM 20083040094 kelas IAT 2C. Pendidikan kewarganegaraan. Menurut Carter Van Goed berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah tahapan perkembangan kemampuan setiap orang berupa sikap juga tingkah laku yang terjadi pada masyarakatnya. Kemudian menurut Godfrey Thompson mengungkapkan bahwa pendidikan ialah sebuah pengaruh yang timbul di dalam lingkungan atas individu yang menimbulkan suatu perubahan yang tetap dalam setiap kebiasaan, perilaku, pikiran, maupun perasaannya. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah memiliki peran penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara. Beberapa ahli menuturkan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. Menurut Branson berpendapat, tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Adapun menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi, memiliki pemikiran yang kritis, maju ke arah yang lebih positif, memiliki hubungan baik dengan bangsa lain. Adapun tujuan umum pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik setiap warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, yang terlukis, atau seperti warga negara yang patriotik, toleransi, setia kepada bangsa dan negara, memiliki agama, demokratis, dan Pancasila sejati atau Pancasilais. Pada hakikatnya atau pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan adalah proses metode atau pembentukan agar bangsa Indonesia, bangsa ini mempunyai generasi yang baik, toleransi, berintegrasi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Intinya sih seperti itu. Kemudian inti dari hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional adalah proses pencetakan atau proses mempersiapkan generasi muda yang unggul, cerdas, excellent, smart untuk membuat bangsa ini lebih maju, lebih giat lagi. Jadi proses mencetak generasi bangsa atau karakter yang berintegrasi tinggi, mempunyai cinta tanah air, bela negara yang baik, dan intinya mempunyai karakter yang positif untuk nanti masa depan. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun bangsa dan karakter. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Apa itu identitas? Identitas adalah secara etimologi berasal dari kata identity dan nasional. Identity secara harfiah diartikan ciri, tanda jati diri yang melekat sehingga membedakan dengan yang lain, sedangkan kata nasional merujuk
pada konsep kebangsaan yang terdiri dari pengkelompokan bahasa, budaya, ras, agama, dan budaya. Identitas nasional secara terminologis diartikan sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, disepakati oleh warga negara bangsa sebagai identitas mereka. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir setelah adanya identitas kesukubangsaan yang sudah dimiliki oleh warga negara. Adapun beberapa unsurnya adalah suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat ada sejak lahir. Kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan. Yang ketiga, bahasa. Adapun ciri nasional, ciri identitas nasional bangsa Indonesia sendiri adalah yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kedua, bendera. Ciri khasnya itu bendera merah putih yang menjadi lambang negara atau lambang bendera negara. Ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dengan dasar falsafah negeri yaitu Pancasila, berlandaskan konstitusi negara Undang-Undang 1945. Bentuk negaranya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Kemudian sumber histori, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Adapun secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pendudukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera Sangsaka Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu, apa sajakah faktor pembentuk identitas nasional? Faktor pembentuk identitas nasional sedikitnya terbagi kepada 4 bagian, yaitu yang pertama primordialisme, yang kedua agama, yang ketiga pemimpin bangsa, yang keempat sejarah bangsa. Adapun yang pertama, primordialisme adalah pada dasarnya kecintaan pada suatu golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, faktor agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitasnya suatu komunitas. Sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. 3. Pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Di India ada Mahatma Gandhi yang mengampanyakan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Ada pula Martin Luther King yang mencetuskan penghentian diskriminasi ras. Yang keempat adalah yang terakhir, sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam Perancis dikenal dengan constituteur, dalam bahasa Inggris dikenal dengan constitution, dan dalam bahasa Italia digunakan istilah constitutio. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.
Gagasan ini dinamakan konstitualisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jadi intinya konstitusi adalah pembatasan kepada kesewenangan pemerintah agar tidak bertindak dengan dengan semena-mena gitu. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dari pandangan ini dapat dipahami. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, atau artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia supaya tidak melukai satu sama lain dan mempunyai batas-batas norma-norma satu sama lain. Hobbes juga menerangkan dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut agar tidak menyimpang dari kewenangan sebagai pemerintah. Pernah dulu kan di Perancis juga Raja Louis pernah dipenggal gara-gara ya terlalu berbuat semena-mena gitu, seenak sendiri gimana peraturan. Makanya disitulah mulai terbentuknya sebuah konstitusi. Hak dan harmoni kewajiban negara dan warga negara. Hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan, harus kita miliki mutlak, itu melekat absolut dari diri kita sendiri sejak lahir. Yang pertama itu diantaranya adalah hak hidup atau atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Juga terangkum dalam hak asasi manusia. Kemudian kewajiban juga setiap manusia punya kewajiban seperti menunaikan sholat 5 waktu, taat kepada agamanya masing-masing, dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu merupakan suatu kewajiban. Fungsinya adalah agar terjadi kesinambungan antara hak yang harusnya kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita jalankan kepada pemerintah, sehingga nanti akan terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Ditilik dari sumber historisnya adalah secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak asasi hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian ada Magna Carta tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Dan juga ada Revolusi Amerika pada tahun 1276, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Kemudian disusul oleh Revolusi Perancis pada tahun 1789, adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Raja Louis, yang telah bertindak semenang-menang dan absolut. Declaration of des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Menurut sumber sosiologis, ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kemudian yang terakhir diklik dari sisi politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD
NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Ada demokrasi Pancasila. Pengertiannya adalah Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kemudian ada prinsip Pancasila. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, peradilan yang merdeka, adanya partai politik, pelaksanaan pemilihan umum, kedaulatan adalah di tangan rakyat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan beragama, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, pemerintah berdasarkan hukum. Dalam penjelasan UUD 1945, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan yang tinggi berada di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia bisa dibagi 4 periode, yaitu periode tahun 1945 sampai 1959, yaitu pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu periode 1966 sampai periode 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Periode selanjutnya, periode ketiga 1966-1998 pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru atau zamannya Pak Soeharto. Lalu periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Implementasi demokrasi adalah dalam demokrasi kebebasan berpendapat atau mengkritik pemerintah adalah hal yang diperbolehkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang 1945 untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan terhadap kemerdekaan, mengeluarkan pendapat secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Juga yang jadi dasar pijakan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat tertuang di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Kebebasan dalam berpendapat adalah bagaikan roh yang ada di dalam demokrasi. Namun akhir-akhir ini kebebasan semakin menghimpit dan dicederai dengan berbagai permasalahan yang ada. Nah, semakin kesini sudah banyak sekali kasus seolah-olah pemerintah itu membungkam kepada orang-orang yang berani buka suara atau kepada orang yang berani menyuarakan kebenaran atau kepada orang-orang yang mencoba mengkritik pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu antipati terhadap orang-orang yang mengkritik, padahal kritik adalah ruhnya demokrasi atau implementasi dari demokrasi adalah pengkritikan. Penegakan hukum sebenarnya adalah sederhana, yaitu konsep penegakan hukum adalah konsep pemenuhan pemerintah kepada masyarakat melalui jalur hukum seperti melindungi hak masyarakat atau memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Dan ini berkaitan dengan hak konsep keadilan, yaitu pemerintah harus memutuskan sesuatu perkara itu dengan seadil-adilnya gitu. Ketika seorang itu melakukan tindak kriminal yang tidak manusiawi, ya maka dihukum dengan tidak manusiawi juga gitu, dengan setimpal gitu keadilan. Jangan sampai ada orang yang bertindak kriminal tapi hukumannya itu sangat tidak rasional gitu, kecil sekali. Kadang-kadang banyak sekali ketimpangan di Indonesia ini. Kadang-kadang yang korupsi miliaran hukumannya cuma sedikit, padahal kadang-kadang dipotong tahanan. Tapi ada yang cuma maling sandal atau maling apa gitu makanan, hukumannya sampai beberapa tahun atau berapa denda ratus miliar gitu kan. Selanjutnya yaitu ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara eksternal menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Adapun secara internal, wawasan Nusantara
adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan nasional untuk memelihara kebutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik dari dalam maupun dari luar. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan NKRI. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, majemuk, dan banyak sekali suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dengan kemajemukannya sendiri itu, harusnya Indonesia bisa saling melengkapi dalam ikatan erat Bhinneka Tunggal Ika yang bisa mempersatukan. Banyak sekali aset di Indonesia yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, bisa diolah oleh negara sendiri, sehingga seharusnya Indonesia adalah negara yang adidaya, negara maju, karena sumber daya alam, sumber daya manusia juga melimpah di Indonesia. Kemudian, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Toleransi dan keterbukaan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Semakin masyarakat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi dan kemajuan bangsa. Namun pada kenyataannya, bangsa Indonesia itu sangat kurang bisa menghargai apa yang mereka miliki dan lebih bangga dengan produk luar negeri daripada produk negeri. Maka dari itu, cintailah produk Indonesia. Kita masuk kepada materi terakhir, yaitu materi anti korupsi. Kurang lebih ada 9 tindakan yang dikategorikan korupsi menurut Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, pemberian, penggelapan dana, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara. Adapun faktor penyebab korupsi adalah kurangnya kesadaran pemerintah, kurangnya kesadaran pemegang jabatan kepada siapakah itu, halalkah itu yang digunakan oleh dia, kurangnya juga edukasi, dan yang terpenting kurangnya lemahnya iman si pemegang jabatan tersebut. Pun upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi adalah dengan dibentuknya KPK atau yang biasa kita sebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pada akhir ini KPK juga mulai dilemahkan oleh suatu golongan karena mungkin beberapa kali tak pernah mengungkap kasus korupsi, dan memang korupsi ini susah sekali ya dihilangkan di negara manapun gitu. Semoga Indonesia terbebas dari korupsi, amin. Oke, selanjutnya itu saya pribadi meminta maaf kurang-kurangnya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, masih banyak materi atau hal yang tidak tersampaikan yang masih muskil di dalam pemaparan saya mohon maaf. Kurang-kurangnya datangnya dari saya, kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.